Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renvil, saya dari Prodi Manajemen, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan, bukan bank di Indonesia, yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Adapun pengertian secara umum, dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Namun, dengan adanya dana pensiun yang dikelola oleh sebuah lembaga, maka setiap bulan atau waktunya ia akan terus dapat memperoleh uang pensiun atau minimal sejumlah uang pesangon yang akan membantunya untuk bisa memakainya atau menginvestasikan pada tempat-tempat yang memiliki nilai profitable. Profitable artinya berinvestasi pada tempat yang nilai finansialnya akan terus mengalami kenaikan. Termasuk bisa saja ketika pensiun, ia bisa membuka usaha, apalagi dalam usia pensiun yang masih berumur 56 atau 58 tahun. Tentunya, ini usia yang masih tergolong sehat dan produktif untuk angka harapan hidup rakyat Indonesia untuk saat ini, yang sudah jauh lebih sehat dibanding pada masa dahulunya. Tujuan dana pensiun. Pertama, bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Sering di masa pensiun, setiap karyawan ingin menikmati hari-hari tua dengan lebih santai dan tenang, termasuk bisa memiliki waktu beribadah yang lebih banyak. Maka dengan adanya dana pensiun, diharapkan ia akan bisa menikmati semua itu dengan baik. Kedua, membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Dengan adanya penyelenggaraan dana pensiun, diharapkan terbangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi antar mereka yang masih aktif bekerja dan yang telah purna bakti dalam menjalankan pekerjaan. Ada prinsip yang harus diingat bahwa generasi sekarang adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya. Dan salah satu warisan tersebut tidak melupakan pada orang-orang yang telah bekerja dan berbakti demi kemajuan organisasi. Karena pada prinsipnya, tiap orang yang diberi umur panjang pasti akan menjalani masa pensiun. Ketiga, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Sebuah organisasi yang baik berusaha menampilkan kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja organisasi dilihat dari kekuatan organisasi tersebut yang terbangun secara solid. Maka, penyelenggaraan dana pensiun dilakukan sebagai bentuk menjamin para kesejahteraan karyawan semenjak masih bekerja, namun juga hingga karyawan tersebut adalah pensiunan dari perusahaan. Keempat, membangun image positif. Salah satu reputasi atau kewibawaan sebuah organisasi dilihat pada kemampuannya menjamin setiap orang yang berada di organisasi tersebut merasa nyaman dan bahagia, sehingga kondisi dan situasi tersebut memberi informasi positif kepada mitra bisnis dan stakeholders lainnya. Tentunya, ini akan memberi citra dan image positif pada perusahaan tersebut. Lembaga penyelenggara dana pensiun. Dana pensiun bukan hanya
dapat dimiliki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah lainnya. Namun, saat ini setiap orang yang bekerja memiliki peluang untuk mendapatkan dana pensiun, asal mereka mengetahui lembaga penyelenggara dana pensiun tersebut. Memang, jika kita melihat, sudah sepantasnya kampanye tentang dana pensiun digalakan, dengan tujuan agar kehidupan di hari tua untuk seluruh rakyat di negara Indonesia dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Memahami dana pensiun artinya memahami bagaimana membangun perencanaan untuk hari tua yang lebih baik dan terjamin. Saat ini memang harus diakui jika kampanye tentang dana pensiun masih kurang, sehingga menyebabkan masyarakat juga tidak mengerti ke lembaga mana yang harus mengurus dana pensiun, yaitu pemberi kerja dan lembaga keuangan. Lembaga dana pensiun pemberi kerja atau DPKK didirikan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan karyawan yang menjadi peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi tugas. Salah satu tujuan dari pembentukan DPKK adalah untuk membantu karyawan di berbagai perusahaan agar dapat bekerja serta memperoleh pensiun yang layak di hari tua mereka nantinya, sehingga dalam menjalankan aktivitas bekerja, mereka menjadi lebih yakin serta bersungguh-sungguh, dengan kata lain, terbangunnya motivasi kerja. Memang harus diakui jika motivasi kerja dihubungkan dengan reward yang akan diterima, maka dana pensiun dapat dianggap reward yang akan diterima nantinya ketika karyawan tersebut pensiun suatu saat nanti. Tipe dan asas dana pensiun. Ada 2 tipe dasar dari dana pensiun dan digunakan secara luas. Program pensiun iuran dana pasti atau Defined Contribution Plan dan program pensiun keuntungan pasti atau Defined Benefit Plan. Dalam program pensiunan pasti, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi atau iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun atas nama peserta pensiun yang memenuhi syarat atau qualifying employee. Jumlah uang yang kontribusi biasanya didasarkan pada persentase dari gaji karyawan atau persentase dari laba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. 3. Asas pembinaan dan pengawasan. 4. Asas penundaan manfaat. 5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Permasalahan peserta yang ada di dana pensiun. Syarat-syarat untuk menjadi peserta dana pensiun
yang secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi adalah A. Tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki surat keputusan atau SK pengangkatan baik dalam bentuk 80% atau 100%. B. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah atau berkeluarga. Tujuannya, penetapan seperti ini yaitu agar yang bersangkutan memperlihatkan sikap akil balik atau kedewasaannya. C. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun. D. Disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dari kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian. Perlu diketahui bahwa menyangkut dengan data yang bersifat administrasi, maka itu harus bersifat otentik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis atau bersifat hitam di atas putih. Karena seluruh pembuatan bersifat jangka panjang, di mana bisa saja pembuat keputusan pada saat ini, namun 5 atau 10 tahun lagi, ia telah pensiun. Maka jika ada beberapa data yang tidak jelas atau dianggap bersifat pemalsuan, maka jelas akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan yang disayangkan adalah karyawan yang bersangkutan itu nantinya memang ada temuan kasus yang ditemui seperti data peserta yang diajukan bahwa ia telah menikah. Namun, ternyata ketika dilakukan pengecekan, belum menikah atau masih single. Dan seluruh data yang menjelaskan ia telah menikah dalam bentuk surat dan buku nikah adalah palsu. Kasus lain juga bisa terjadi pada data ahli waris penerima pensiun, di mana ternyata yang bersangkutan telah bercerai atau divorce dengan istrinya dan tidak memiliki anak. Namun dalam biodata, ia menyatakan memiliki anak dan memiliki istri. Sehingga jika suatu saat ini meninggal, maka uang pesangon pensiun akan diterima oleh orang yang ternyata bukan anak dan istrinya. Jelas, ini suatu kejahatan bersembunyi dan merugikan negara. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, tingkat kehati-hatian menjadi perlu untuk diterapkan, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari, termasuk terbawanya masalah atau kasus ini karena hukum yang jelas akan menyulitkan perusahaan di kemudian hari. Persoalan dalam dana pensiun juga tidak hanya terjadi dalam kasus seperti di atas, namun bisa terjadi dalam bentuk lain. Misalnya, peserta tidak mengetahui beberapa akumulasi iuran yang telah terkumpul pada yayasan dana pensiun selama ia menjadi peserta program pensiun. Jika terjadi suatu keadaan bahwa peserta meninggal dunia, manfaat pensiun yang diterima peserta pensiunan dalam menjalani pensiun telah sebanding dengan atau lebih kecil dari iuran yang pernah disetor oleh peserta selama kepesertaannya. Jika sampai terjadi pada suatu keadaan bahwa manfaat pensiun yang telah diterima peserta pensiun sampai ia meninggal dunia lebih kecil
dengan iuran peserta tidak pernah dikembalikan oleh Yayasan Dana Pensiun kepada ahli warisnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.